Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan di sekolah unggul. Di sini saya bagian dari pengertian manajemen kesiswaan di sekolah unggul dan fungsi dan tujuan manajemen kesiswaan di sekolah unggul. Nah, sebelum membahas tentang manajemen kesiswaan sekolah unggul, maka kita harus lebih tahu apa pengertian itu sekolah unggul. Sekolah unggul adalah sekolah yang lebih tinggi, lebih pandai, dan lebih baik dari sekolah lainnya. Sekolah unggul dapat didefinisikan sebagai sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaiknya dengan merangkak pada semua komponen untuk mendapatkan hasil atau output yang lebih baik dari lulusan sekolah lainnya. Sekolah unggul adalah sekolah yang efektif dan mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki untuk menjamin mengembangkan sekolah dari segi mutu, sarana prasarana, dan berbagai hal yang dapat mendukung untuk proses pengembangan sekolah unggul. Dengan kata lain, sekolah unggul fokus kepada mutu pendidikan dan hasil atau output, mutu proses, dan mutu keseluruhan. Sekolah unggul tentu saja lebih bermutu dan memenuhi kriteria keunggulan. Selanjutnya, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen sekolah unggul. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengaktifasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penurunan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi sekolah tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi yang baik dan dirumuskan dalam rencana desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan sekolah tersebut. Yang ketiga, pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan koordinasi yang tinggi. Yang terakhir, pengawasan atau kontrol, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah diorganisasi dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kesiswaan sekolah unggul. Tujuan manajemen kesiswaan unggul mengatur kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada meningkatkan mutu kegiatan mengajar baik intra maupun eksternal, sehingga memberikan kontribusi baik di pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan yang secara keseluruhan. Secara fisik, tujuan khusus mencapai kesehatan di sekolah unggul yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau istilahnya bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, dengan terpenuhinya dari ketiga hal tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar baik, dan dapat mencapai cita-cita mereka setelah lulus dari sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asvin Yun Fatmawati dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Alek tentang ruang lingkup manajemen sekolah unggul. Manajemen kesiswaan dimulai saat peserta didik masuk ke sekolah dengan melalui seleksi yang adil dan jujur, kemudian penerimaan atau perekrutan peserta didik, dan pembinaan kesiswaan serta melaksanakan bimbingan sampai pada akhirnya peserta didik lulus dan menjadi alumni.
Sekolah unggul pasti memiliki manajemen kesiswaan yang lebih bagus daripada sekolah non-unggul. Keberadaan peserta didik di sekolah lebih tertata dan dikelola sedemikian rupa sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan prima selama menempuh pendidikan. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Peserta didik harus direncanakan, karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat difikirkan secara matang. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini untuk menentukan yang pertama adalah strategi yang akan digunakan. Terus yang kedua, untuk menentukan kualifikasi yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan alat tes yang digunakan. Dan yang keempat adalah menentukan berapa jumlah peserta didik yang akan diterima. Kedua adalah penerimaan peserta didik. Nah, secara umum, sistem penerimaan peserta didik itu ada dua. Yang pertama adalah sistem promosi, yaitu di mana calon peserta didik itu mendaftarkan ke sekolah, lalu ia langsung diterima tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah sistem seleksi. Nah, sistem seleksi ini berarti calon peserta didik itu ketika masuk ke sekolah, mendaftar ke sekolah, itu dia diseleksi terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin Sudin, beliau meneliti tentang manajemen kesiswaan pada sekolah efektif yang dilakukan di 3 sekolah, yaitu Man Insan Cendekia, SMA Terpadu Wirabakti, dan juga SMA Negeri 3 Gorontalo. Nah, ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah efektif atau sekolah unggul. Nah, dalam penerimaan peserta didik, sekolah tersebut menggunakan sistem seleksi. Ada 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik. Nah, dalam seleksi akademik itu calon peserta didik harus melalui beberapa tes. Serangkaian tes yang harus dilalui oleh calon peserta didik adalah yang pertama, tes bakat skolastik. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan verbal dan juga penalaran numerik dari calon peserta didik. Yang kedua adalah tes akademik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan akademik. Kemudian yang ketiga adalah tes wawancara. Tes ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa motivasi peserta didik sehingga ia masuk ke sekolah tersebut. Nah, yang keempat adalah tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh peserta didik. Yang terakhir adalah tes psikotes. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui potensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Melingkup manajemen kesiswaan yang ketiga adalah pembinaan kesiswaan. Di dalam pembinaan kesiswaan itu ada 3, yaitu pertama pembinaan kedisiplinan, kedua pembinaan akademik, ketiga pembinaan non-akademik. Nah, dalam pembinaan kedisiplinan, disiplin merupakan sikap seorang peserta didik yang patuh dan tunduk terhadap peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di ketiga sekolah efektif atau sekolah unggul yang sudah saya jelaskan tadi, di sana pembinaan kedisiplinan itu dengan melaksanakan latihan kepemimpinan, latihan dasar dan kepemimpinan yang melibatkan TNI dan juga Polri. Nah, selain itu, pihak sekolah menyediakan kartu izin bagi siswa. Nah, jadi siswa yang izin meninggalkan kelas ataupun izin meninggalkan lingkungan sekolah itu menggunakan kartu tersebut. Nah, untuk agar pembinaan
kedisiplinan ini berjalan lancar dan efektif, pihak sekolah juga menunjuk guru pamong untuk mengawasi kedisiplinan peserta didik. Yang kedua adalah pembinaan akademik. Nah, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu para peserta didik dalam kegiatan belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan ketiga sekolah efektif atau unggulan tadi, dalam pembinaan akademik, pihak sekolah mengatur jadwal yang efektif, jadwal pelajaran. Nah, kemudian untuk mendukung pembinaan akademik ini, maka dibentuklah yang namanya klinik mata pelajaran, responsi, dan konselor sebaya. Pihak sekolah menunjuk pamong asuh dan kakak asuh agar kegiatan pembinaan akademik ini bisa berjalan dengan lancar dalam membantu peserta didik. Pembinaan yang ketiga adalah pembinaan non-akademik. Pembinaan non-akademik atau ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, dari ketiga sekolah tadi, dalam pembinaan non-akademik, pihak sekolah menunjuk guru untuk mendampingi proses kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, karena ketiga sekolah tersebut merupakan model boarding school, di mana memiliki kegiatan yang sangat padat dan juga di bawah pengawasan yang ketat, maka hal tersebut sering membuat para peserta didik merasa jenuh dan stres. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan kreativitasnya di setiap hari Minggu dalam bentuk pementasan seni. Ruang lingkup manajemen kesiswaan yang terakhir adalah layanan pendukung. Yang termasuk layanan pendukung adalah layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan laboratorium, dan juga layanan kafetaria atau kantin. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.